Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Lina Berliana Togatoro, dosen tetap program studi keperawatan program sarjana di Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Video ini merupakan kebutuhan dokumen PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yang merupakan bagian dari proses sertifikasi pendidik untuk dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan peminatan dan keilmuan saya, serta sesuai dengan rumpun ilmu yang saya miliki, yaitu mata kuliah keperawatan dewasa, gangguan sistem kardiovaskular, sistem respiratori, dan hematologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment yang digunakan dalam pembelajaran kepada mahasiswa pada mata kuliah ini. Mata kuliah dewasa ini juga merupakan mata kuliah yang wajib pada mahasiswa keperawatan di Prodi Sarjana Keperawatan dengan memperhatikan skop di keperawatan medikal bedah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 3 SKS teori yang diajarkan secara spesifik kepada mahasiswa semester 3, di mana mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum tahun akademik semester ganjil 2024-2025. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang fokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem oksigenasi, sirkulasi, dan respiratori. Adapun capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan yang berlandaskan nilai-nilai dasar dan bela negara. Kemudian CPL yang kedua yaitu pengetahuan, di mana mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, khususnya yang memperhatikan kaidah tata cara, etika ilmiah, dan pemberian asuhan keperawatan. Kemudian CPL yang ketiga yaitu kemampuan umum, mampu menjelaskan secara profesional bagaimana keperawatan tersebut dengan berdasarkan kepada logis, kritis, sistematis, dan kreatif yang bertanggung jawab yang dapat disampaikan kepada masyarakat, profesi, dan klien. Mata kuliah ini diturunkan pada CPMK berdasarkan kurikulum OBE yang berlaku pada UPN Veteran Jakarta. Yang pertama, CPMK yang pertama yaitu mampu menunjukkan sikap profesional, prinsip etik dalam menerapkan asuhan keperawatan dan pendidikan kesehatan terkait dengan gangguan sistem kardiovaskular, respiratori, dan hematologi. CPMK yang kedua yaitu mampu mengkonsepkan yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, kimia, fisika, biokimia, patofisiologi, dan sistem kardiovaskular. CPMK yang ketiga yaitu mampu membuat asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi berbasis bukti, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan sub CPMK dari mata kuliah ini yaitu yang pertama mampu menunjukkan sikap profesional, yang kedua mampu mengkonsepkan anatomi, fisiologi, fisika, kimia, dan patofisiologi. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mampu memberikan materi edukasi dalam upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan sub CPMK yang keempat yaitu mampu membuat asuhan keperawatan di dalam gangguan sistem kardiovaskular. CPMK yang kelima yaitu mampu membuat asuhan keperawatan pada gangguan sistem respiratori. Sedangkan CPMK yang terakhir yaitu mampu membuat asuhan keperawatan secara komprehensif pada gangguan sistem hematologi. Untuk media yang digunakan pada mata kuliah ini adalah modul, RPS, artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembelajaran, publikasi dosen yang berkaitan dengan materi pembelajaran, ibu keperawatan, dan dapat diakses oleh mahasiswa pada LMS UPN Veteran Jakarta. Kemudian mahasiswa juga dapat mengakses PowerPoint yang sudah disiapkan oleh dosen di LMS pada saat proses pra-pembelajaran. Asesmen dan penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif mahasiswa dengan bobot 30%. Yang kedua yaitu proyek yang akan dilaksanakan mahasiswa dengan bobot 20%. Yang ketiga ujian tugas mandiri, yang keempat adalah ujian tengah semester, yang kelima adalah ujian akhir semester. Demikianlah informasi pembelajaran yang dapat saya tampilkan pada mata kuliah keperawatan dewasa, gangguan sistem kardiovaskular, sistem respiratori, dan hematologi dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Baik, untuk tahap berikutnya, izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran selama di kelas pada tayangan berikut.
Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada kesempatan kali ini sesuai yang tertulis di RPS, ini adalah pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kemarin sudah dijelaskan oleh koordinator. Untuk pertemuan kedua kita masuk ke topik asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis ya. Seperti pada yang tertuang di RPS kita, ini adalah satu topik yang diajarkan pada keperawatan medikal bedah ya. Pada keperawatan medikal bedah tersebut kita akan belajar bagaimana gangguan sistem ya. Berarti kalau gangguan sistem pernapasan, gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem persarapan, nanti beda-beda lagi penyakitnya. Kalau Ibu bisa tanya nih untuk mengkilas balik apa yang sudah dijelaskan pada saat pertemuan pertama, kira-kira asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis ini kira-kira membahas gangguan sistem apa dulu? Respirasi. Ada yang lain? Respirasi atau bahasa Indonesianya apa? Pernapasan. Oke, sekarang kita mau membahas pelajaran yang kedua. Namun untuk memperlancar pembelajaran kita baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memperlancar apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi kita sudah membahas ya bagaimana mereview sedikit tentang pembelajaran di pertemuan pertama seperti itu. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis ya. Tapi sebelum kita membahas lebih banyak, harus kita ketahui dulu setiap pertemuan itu tujuannya mengapain ya. Seperti yang tertulis di layar di sini ya, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, kita harus mengetahui bagaimana itu definisi tuberkulosis, bagaimana penyebab dan etiologi dari tuberkulosis tersebut, bagaimana manifestasi klinisnya, pemeriksaan penunjangnya, penata laksanaannya, komplikasi penyakit tuberkulosisnya, prognosisnya, perawatan pencegahan penyakit tuberkulosis, dan asuhan keperawatan. Sudah membaca leads ataupun jurnal ataupun buku yang sudah disiapkan di leads? Sudah. Ya, karena di list sudah dibuat materi ini yang bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun seperti itu ya, sebelum pembelajaran ataupun pada saat mau pembelajaran, dan di sana juga sudah disiapkan apa saja modul yang sudah ada seperti itu ya. Ada PPT, ada jurnal, ada modul, ada BPKM seperti itu. Jadi itu bisa diakses mahasiswa sebelum pembelajaran, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita mengenal masuk bagaimana itu asuhan keperawatan, kita harus mengenal dulu tuberkulosis itu apa. Nah, sebelum saya jelaskan, siapa yang tahu sebenarnya tuberkulosis itu yang menyebabkannya apa? Apakah virus, apakah bakteri, apakah kuman, seperti itu, siapa yang tahu? Bakteri, Bu. Ya, bagaimana? Yang kamu ketahui tentang tuberkulosis itu apa? Itu penularan dari udara, Bu. Jadi Udara. pesan udara dari pasien yang terkena TBC, Bu. Oke, good ya. Ada lagi yang mau coba menjawab apa sih yang kalian ketahui kalau bicara tentang tuberkulosis? Ya? Begini Bu, tuberkulosis itu juga bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri juga. Oke, good ya, tepuk tangan dulu buat menjawabnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, Robert Koch ini 1982 ternyata menemukan dan mengidentifikasi kuman tuberkulosis. Ya, nama kumannya apa? Kuman Mycobacterium tuberculosis ya, tahun 1882. Kira-kira sekarang dengan masa waktu, dengan perkembangan zaman, udah tuntas nggak masalah ini? Belum. Ya, justru makin Banyak. Indonesia peringkat keberapa? Kalau dilihat dari segi dunia, 3 atau 2? Kita justru di posisi yang 3 tahun terakhir itu di posisi 2, yang sebelumnya itu di posisi 3 ya. Kenapa permasalahan seperti itu? Banyak masalahnya. Apakah tingkat pendidikan masyarakatnya yang tidak tahu, apakah respon dari pemerintahnya yang kurang sesuai seperti itu, atau mungkin kita yang kurang aware dengan kesehatan kita gitu ya. Ya, sebelum kita mengenal ke sana ya, di sini ada yang disebut dengan bagaimana situasi tuberkulosis di Indonesia itu sendiri. Kalau dilihat dari sini 842 ya estimasi jumlah kasus, dan dinotifikasi kasusnya itu 569 sekian seperti itu ya. Bahkan kasus yang belum dilaporkan itu ada berapa persen? 32%. Ya. Dari 32% ini ya, berarti apa permasalahan yang ada? Dari kasus yang belum terlaporkan itu tidak tertangani seperti itu ya, baik pengobatannya atau edukasinya seperti itu. Berarti mereka
seperti itu di masyarakat, tidak terlaporkan, tidak ada yang menjangkau sampai ke sana. Itu masalah nggak? Masalah. Justru masalah hampir 50% ya, di sini 32% seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana di Banten ya, masih masuk Jawa Barat. Kira-kira kota kita ada nggak di sini? Tangsel ya, yang dekat-dekat ya. Kemudian apa? Kota Tangerang, Lebak ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pasien tuberkulosis tersebut ya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri, atau kalau kita dengan melihat inspeksi saja kita udah tahu nih, ini kecenderungan pasien tuberkulosis siapa? Nah, saya Bu. Ya. Biasanya kalau pasien TBC itu adanya keringat malam hari, terus demam, kalau begitu itu rasa sesak, fever tinggi, terus adanya batuk, berdarah, bercampur darah. Oke, good ya, tepuk tangan lagi ya. Yang lain mungkin bisa menjawab ya. Oke, atau mungkin ada yang menambahkan lagi dari sebelah sini? Ada? Ya, coba yang ini siapa namanya? Ya, Bapak. Yesi. Coba berdiri. Ya, gimana? Menurut kamu apa? Kalau dilihat dari gambaran ini? Kalau menurut yang saya lihat dari gambar ini, sepertinya kondisi fisik dari penderita TBC ini biasanya mereka mungkin kelihatannya seperti mungkin bahasa awam ya Ibu, itu mungkin seperti gizi yang kurang. Oke, good ya. Poinnya di sana yang disampaikan adalah penurunan berat Badan. ya. Pasien-pasien tuberkulosis tersebut karena terserang kuman, maka akan terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Contohnya langsung turun 5 kilo atau yang langsung turun 7 kilo gitu ya. Maka nanti kalau kita lihat ke pengkajian asuhan perawatan, perlu kita mengkaji bagaimana status nutrisi dari pasien kita tersebut gitu ya. Jadi jangan lupa, kalau kita sudah menemukan diagnosa medis tuberkulosis, berarti kita harus mengkaji status nutrisi dari pasien tersebut gitu ya. Kumannya di mana sih letaknya? Paru, makanya kita sebut TB paru. Kalau kumannya ada di tulang disebut Jadi tulang. TB tulang. Kalau kumannya ada di limfa kita sebut limfa. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pantom sudah tersedia ya. Pantom sudah tersedia. Nah, di sini adalah gambaran dari tubuh manusia ya. Berarti ini bagian dada manusia ya. Kalau bagian depan apa bahasa medisnya? Anterior. Good. Kalau bagian belakang Posterior. ya. Jadi kalau kita menemukan pasien kita yang tuberkulosis, kita melakukan pengkajian yang tadi. Kita mulai dari Inspeksi, palpasi, retroduksi, auskultasi. Nah, setelah kita lihat secara kasat mata, kemudian kita dokumentasikan apa temuan kita yang ada tersebut ya. Kalau benar, karena seharusnya tidak ada bakteri tersebut di dalam paru-paru tersebut ya, maka harusnya dia dapat berkembang, mengempis secara normal ya. Tapi karena ada, maka prosesnya terganggu, baik itu proses inspirasi maupun ekspirasi. Jadi karena ada proses inspirasi sama ekspirasi yang terganggu, maka pasien itu bisa merasa sesak. Nah, kita lihat sesaknya dari mana? Pernapasannya cepat, kemudian alat bantu napas, perutnya mungkin pergerakannya cepat gitu ya. Kalau kita hitung nadinya juga bisa menunjukkan peningkatan. RR-nya mengalami peningkatan. Kalau dikatakan gejala respiratorik, berarti yang mengganggu pernapasan. Kalau sistematik, dia sudah ke sistem. Apa aja sistemnya? Berarti dia bukan hanya terganggu di paru-paru tersebut, dia bisa mengakibatkan demam. Kira-kira siapa yang bisa mengakibatkan demam tersebut? Infeksi yang mengalami peradangan ditandai dengan demam. Demamnya bisa sampai 37, 38 seperti itu, naik turun ya. Kemudian apa? Besaran kelenjar getah bening, maka pada saat kita lakukan palpasi kepada abdomen pasien tersebut, maka akan teraba keras ya. Di bagian kuadran atas, kuadran bawah, kuadran atas sebelah kiri, kuadran atas sebelah kanan, maka terjadi pembesaran. Gitu ya. Kira-kira nih satu orang boleh siapa yang bisa melakukan bagaimana sih proses melakukan palpasi kepada punggung sebelah belakang? Yuk, satu orang.
ini ada contoh pantom yang bisa dicontohkan atau mungkin Jati boleh? Oke. Nah, ini pantom yang ada di depan ini. Nah, pada saat kita melakukan palpasi, apa yang harus kita lakukan? Nah, coba sini, ke depan. Ya, sini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh pasien kita ya. Kalau dilakukan bagaimana pengkajian palpasi berarti meletakkan dua tangan kita ini, organ tangan kita ini kepada pasien ya. Bisa dengan cara seperti ini ya, benar. Nah, bisa kita lakukan kepada pasien, Bapak nanti boleh bisa mengatakan 99 seperti itu. Sambil kita letakkan tangan kita. Nah, coba dipraktekkan. 99, 99, 999, 999, 99. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Jadi pada saat pasiennya mengatakan 99, maka kita bisa merasakan getaran yang ditimbulkan oleh pasien tersebut ya. Kalau dia normal, harusnya tidak ada getaran yang berlebihan seperti itu ya. Nah, ini pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang yang dilakukan kepada pasien tersebut. Kira-kira siapa yang tahu pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan kepada pasien tuberkulosis? Izin jawab Bu. Ya. Untuk penunjang itu bisa dari cek BTA sama ronsen Bu. Oke, tepuk tangan lagi ya. Penunjang yang dimaksud di sini bisa dilihat dari kimia darah seperti itu ya. Kalau dikatakan kimia darah berarti darahnya yang diambil ya, sampelnya yang diambil seperti itu. Kemudian sampel darah ini dibawa ke laboratorium ya. Ada juga yang disebut dengan pemeriksaan ronsen ya. Berarti karena bermasalah organ kandungan yang kita ronsen apa? Dada gitu ya. Kita lakukan ronsen fototoraks dada. Kemudian pemeriksaan apa lagi? Mantu tes ya. Kemudian pemeriksaan BTA ya. Kalau pemeriksaan BTA kira-kira sampelnya yang diambil apa? Dahak ya. Kalau boleh dahak yang dikeluarkan pada pagi hari gitu ya. Kita bawa ke laboratorium. Apakah di sana ditemukan bakteri dari pasien tersebut gitu ya. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan. Apabila didapatkan 2 kali positif dan 1 kali negatif dari 3 kali pemeriksaan BTA tersebut, maka sudah langsung otomatis pasien tersebut BTA-nya positif ya. Tapi kalau misalnya dari 3 kali pengambilan, 1 kali positif, 2 kali negatif, maka harus diulang. Ini ada apa nih? Kok ada pernah 1 kali? Bisa aja pada saat pasien tersebut mengeluarkan sputumnya, maka mungkin bercampur dengan air liurnya, atau mungkin dari dahak bagian atas, bakterinya di bagian bawah gitu ya. Kenapa ada 1 kali ditemukan? Berarti harus diperkuat, yaitu dengan cara BTA-nya diulang sampai 3 kali gitu ya. Kira-kira ada yang mau bertanya sejauh ini? Ada yang mau bertanya? Nah, kita bisa lanjut? Bisa lanjut ya. Oke, nah ini yang seperti saya sampaikan tadi ya. Pada saat pasien tersebut di ronsen, maka akan tampak bercak infiltrat pada apeks kedua lapang paru ya, dengan batas yang tidak tegas. Nah ini ya, seharusnya gambarannya bagaimana? Ada nggak yang putih-putih ini? Tidak ada. Ya, tidak ada gambaran yang putih-putih ini ya, seperti itu. Ya, sedangkan yang sebelah ini ada tuberkuloma yang ada ditemukan massa ya. Karena komplikasi dari tuberkulosis itu kalau lama-lama tidak disembuhkan, maka bisa mengakibatkan ke kanker paru-paru. Gitu ya. Nanti pasiennya akan pertama-tama yang batuk dahak dulu, lama-lama jadi batuk dada. Ya, penurunan berat badan yang sampai yang tadi hanya 5 kilo bisa sampai 10 kilo gitu ya, karena sudah mengarah ke massa. Gitu ya. Pemeriksaan fisiknya bagaimana? Diingat tadi pemeriksaan fisik itu ada 4. Yang pertama, inspeksi, evaluasi, konsultasi.
Nah, ini cara penularan penyakit dari tuberkulosis yang sudah sering kita bahas ya di semester-semester sebelumnya. Ini bagaimana transmisinya ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Jaki ya, pada saat sekali kita batuk ada 3.000 percikan darah ya. Kalau dikatakan percikan berarti mungkin dari kasat mata kita tidak bisa melihat ya, harus dengan mikroskop misalnya ya, yang bisa melihat dari butiran kecil tersebut. Ini resiko penularannya ya. Kemudian tujuan dari prinsip manajemen kasus tersebut, apa yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, ini adalah ketentuan isolasi pada penderita tuberkulosis. Nah, ini adalah masuk ke asuhan keperawatan ya. Pada asuhan keperawatan tersebut berarti dimulai dari pengkajian, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya, pada saat ini adalah asesmennya. Kemudian ini tujuan dari menghimpun atau mengumpulkan data-data tersebut. Ya. Oke, di sini coba boleh dibuka aksesnya. Sekarang leads, boleh dibuka handphonenya, gitu ya. Silakan dibuka leadsnya. Kemudian di leadsnya tersebut sudah ada kuis ya, kuis yang diberikan untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Nanti boleh dikerjakan setelah dari kelas kita ini, gitu ya. Namun jangan lupa begitu selesai dari pembelajaran, boleh dibaca modulnya, boleh dibaca PPT-nya, boleh dibaca jurnalnya sudah ada di list. Kemudian jangan lupa mengerjakan kuis. Setelah itu jangan lupa mengisi absensinya supaya selalu Ibu simpulkan seperti itu ya. Siapa yang bisa menyampaikan beberapa poin hal yang penting diingat pada pasien tuberkulosis. Ya, sebelah sini. Ya. Mungkin sedikit dari saya itu terkait dengan tuberkulosis, yaitu salah satu penyakit yang menyerang sistem respirasi. Selain itu juga untuk pemeriksaan penunjang terkait dengan mengetahui apakah pasien tersebut terkena tuberkulosis atau tidak, itu salah satunya bisa dengan ronsen. Lalu juga ada tes sekutum BTA. Itu betul dulu. Yang sebelah sini siapa yang bisa menyimpulkan 2 kalimat atau apa poin penting yang diingat dari pembelajaran kita yang tadi? Yuk, yang belakang. Ya. Izin menambahkan tadi kan Ya. sebagian sudah disebutkan sama Jilpa, untuk TB paru itu sendiri dia kan penularannya tuh dari droplet ataupun dari penularan udara gitu. Terus juga selain itu kalau misalkan TB paru itu tidak segera ditangani dapat juga menyebabkan kanker paru. Terus juga untuk bakterinya itu sendiri menyerangnya tidak hanya di paru tapi bisa di organ lain seperti limpa ataupun organ yang lainnya diserang oleh bakteri tersebut. Terus untuk pengobatannya tadi kan pakai antibiotik dan juga harus dikaji juga bagaimana riwayat sebelumnya dari mungkin kalau ada dari data rekam medisnya dari hasil ronsennya ataupun data yang ada di rumah sakit tersebut. Oke, tepuk tangan lagi. Dari kesimpulan teman kalian itu sudah menjawab ya apa tujuan pembelajaran kita. Tadi sudah disimpulkan bagaimana itu tuberkulosis, bagaimana pemeriksaan penunjangnya, apa yang perlu kita perhatikan seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu simpulkan lagi, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya. Kalau memang sudah, Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis, berarti kita harus mengetahui bagaimana apa yang harus kita lakukan pada tahap pengkajian, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Terutama pada saat pengkajian, ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang paling mendasar, yang pertama, inspeksi, kemudian kita palpasi, kemudian kita perkusi, kemudian kita observasi. Hasil pemeriksaan kita ini boleh didukung dengan pemeriksaan penunjang, gitu ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan kedua. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Seperti itu, jangan lupa untuk mengisi kuis assessment-nya ya. Nanti sudah ada di lead seperti apa ya penugasannya, silahkan dikerjakan dan jangan lupa mengisi absensi ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini kita masuk ke pertemuan laboratorium ya. Seperti yang sudah tertulis di APS bahwa pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pendukung apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di teori seperti itu ya. Kalau sudah di teori kita sudah membahas bagaimana itu pemeriksaan fisik, ada itu inspeksi, evaluasi, Auskultasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita di laboratorium ya. Untuk ini seperti yang sudah tertulis di LPS, yaitu mahasiswa mengetahui cara melakukan pemeriksaan fisik terutama di bagian respiratorium gitu ya. Nanti di sini ada pantongnya, kita belajar yang pertama inspeksi. Inspeksi berarti melihat ya bagaimana keseluruhan dari pasien kita. Yang kedua, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara inspeksi, sebelum saya mencontohkan bagaimana inspeksi yang baik itu, di sini teman-teman siapa yang tahu? Kita melihat kondisi pasien itu bagaimana gitu Bu. Nanti juga untuk inspeksi kan melihat Bu, kalau untuk Benar ya yang disampaikan oleh teman-teman. Kalau inspeksi itu terutama kita kalau inspeksi fokus ya. Kalau secara pengkajian seperti yang sudah kita pelajari di teori ya, berarti bagian dada ini ada yang anterior maupun yang Posterior. Nah, seperti ini gambarannya. Berarti kalau ini bagian apa nih? Setelah inspeksi baru kita masuk ke palpasi. Palpasi itu harus kita mulai dari atas ya, dari atas sampai ke bawah supaya tidak kemudian kita masuk ke auskultasi ya. Auskultasi di sini untuk mendengarkan suara napas dari paru-paru tersebut ya. Di sini sudah dibantu oleh alat sendiri ya. Alat ini sudah memperdengarkan bagaimana bunyi nafas kalau terjadi sama pasien ya. Kita contohkan misalnya di bagian yang ini, berarti ini di bagian kalau di pasien bagian atas gitu ya. Nah, kalau yang ini bunyinya seperti bagaimana sih bunyi wijing pada pasien tersebut gitu ya. Beda nggak? Ini menunjukkan kalau stetoskopi ini di bagian anterior dari pasien, maka kita mendengar sama seperti itu ya kalau pasien. Kemudian kita lagi ya, kalau ronki suaranya ya seperti apa? Baik itu di kiri maupun kanan. Tapi suara di atas seperti yang kita temukan kalau dia reverse. Nah, reverse pada saat kita dengarkan auskultasi kepada bagian anterior pasien tersebut, di bagian atas, bagian bawah, alat ini sudah membantu kita bagaimana suara yang sebenarnya kalau pasien mendekati seperti itu ya. Jadi kalau memang seperti itu, boleh satu orang dulu siapa? Tanya. Apa? Wijing. Apa? Rocky. Oke, nama. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi? Cukup? itu mengenai pemeriksaan fisik baik dari inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Untuk dari auskultasi sendiri ini kita mendengarkan bunyi nafas dari pasien ini tuh seperti apa, baik di bagian anterior dan posterior Ibu. Oke, tepuk tangan dulu lagi. Ya, sudah lengkap apa yang disimpulkan oleh teman kalian. Yang mudah-mudahan pembelajaran kita laboratorium pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan kalian memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Gitu ya. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan ketiga, yaitu pemeriksaan dari kandil pasien. Kita akhiri pembelajaran laboratorium kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.